Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini nyatat sedikit aja, cuma ada 4. Enggak. 4 judul, 4 bagian. Enggak ada. Di buku ada, cuman tunggu ya, di buku di halaman 63. Di buku cuma 3, tapi ada 5 di nanti. Ya. Kita hari ini bahas tentang struktur. Iya. Struktur ya, pasti ya. Struktur teks cerita fantasi. Fantasi itu berarti dia khayalan. Iya. Dia di halaman 63. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 16. 16 atau 17? 17. Hah? Gimana? Iya. 17. Di buku dia ada 3, tapi nanti bisa tambah 2. Tunggu ya. Udah? Secara umum struktur teks cerita fantasi ada 5. Ada 5, yaitu nomor 1 itu ada orientasi. Orientasi ini juga disebut sebagai pengenalan. Biasa kan kalau masuk sekolah itu ada masa orientasi sekolah. Pernah kan dengar? Masa pengenalan sekolah. MPLS sekarang, dulu MOS namanya. Orientasi ataupun pengenalan. Orientasi ini merupakan pengenalan tokoh. Iya. Orientasi ataupun pengenalan. Pengenalan tokoh, latar, watak, dan tempat terjadinya peristiwa. Dan tempat terjadinya peristiwa. Minggu lalu latar itu terbagi berapa? Latar 3. Apa banyak? Tempat. Iya. Lalu watak itu apa watak? Penokohan. Antagonis, protagonis, sama tritagonis. Ya, pintar. Lalu yang kedua, pertama tadi orientasi, yang kedua itu disebut komplikasi atau disebut urutan peristiwa.
Kalau komplikasi ini hubungan sebab akibat sehingga muncul peristiwa. Contohnya di cerita contohnya cerita Malin Kundang. Kenapa si Malinnya dijadikan batu? Karena kan ada sebabnya. Sebabnya karena dia durhaka kepada orang tuanya. Sehingga akibatnya dia dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Itu dia. Yang ketiga sekarang. Iya, akibatnya menjadi batu. Sebabnya dia karena durhaka kepada orang tuanya. Yang ini sudah dihapus yang pertama? Yang pertama? Belum. Tadi yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga itu ada, dia disebut dengan klimaks. Iya. Klimaks. Kalau tadi yang pertama itu orientasi pengenalan, yang kedua komplikasi itu urutan peristiwa. Kalau klimaks itu dia puncak masalah atau peristiwa di dalam cerita. Iya. Inilah dia maksudnya puncak masalahnya. Yang komplikasi itu saya hapus. Yang keempat itu ada disebut dengan resolusi. Bentar ya. Resolusi. Kalau resolusi ini dia penyelesaian solusi, berarti penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerita. Dia ada solusinya, resolusi. Yang terakhir itu ada namanya koda. Bukan kodam, koda. Bukan. Koda itu sama seperti amanat. Koda. KODA. Kodab, amanat di dalam cerita. Aman itu pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam cerita. Contohnya seperti tadi itu, yang cerita Malin Kundang, kan pesan yang ingin disampaikan penulis itu jangan suka melawan orang tua, itu maksudnya kan.
Jangan durhaka kepada orang tua. Tadi yang pertama apa? Orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan. Yang kedua? Komplikasi. Iya. Itu berarti sebab akibat ya. Orientasi itu komplikasi itu sebab akibat ya. Yang ketiga? Klimaks. Yang keempat? Yang kelima koda. Oke. Yang terakhir nih. Iya. Udah siap nih, tunggu ya. Iya. Gambarnya. Ada gambarnya. Jadi di dalam cerita fantasi itu strukturnya tuh gini gambarnya. Bukan. Di sini orientasi. Di sini komplikasi. Di sini klimaks. Di sini resolusi. Di sini koda. Klimaks tadi kan puncak masalah, berarti dari puncaknya. Itu gambarnya. Kan 60. Bukan soal. Iya, coba baca. Muhammad Razan Nauksha. Coba baca halaman 60. Belajar dengan Gajah Mada. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Andi dan Dani berada di Santri Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporan. Kalau tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Adi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah ruang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Adi dan Dani menarik berusaha menolong Handi, tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang. Lanjut. Najib. Mana Najib? Najib Sultan. Ada di bawah, Adi bertanya sambil menatap tembok sekeliling. Nah, dia memancarkan kilau keemasan. Tempat apa ini? Adi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki berbulu sukar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berjajar menuju di bawah. Tiga anak itu Terbelalak. Itu gemetaran. Siapa? Dia bilang cuma gemetaran cara bilangnya. Memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan uang kelapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam, menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada. Suara ketiganya seperti tercekat. Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna.
Dah, lanjut. Muhammad Rizky Fauzan Sumardi. Saya tes semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelas 10. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat ketika anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ini. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Keadaan belum keras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Jadi bertutur dengan mata. Dah, lanjut. Yang terakhir. Mahlil Gibran yang mana? Mahlil. Ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya. Mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Anji berucap diri. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Anji berkata sambil Hampir tak terdengar. tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dari berteriak lantang sambil menyeret kuda termayang menunjukkan area Menuju. yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad Menyelesaikan. tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Oke. Ada. Tunggu ya, saya lihat. Oke. Jadi kan di situ diceritakan tentang belajar dengan Gajah Mada. Bagian orientasi kan dari kasih tahu bukunya tuh. Bagian orientasi di paragraf yang pertama. Lalu komplikasinya sebenarnya karena di buku cuma dikasih tahu cuma orientasi, komplikasi sama resolusi. Jadi sebenarnya kalau kita cermati bagian komplikasinya itu sampai pada ini. Sampai pada yang ini ya. Sampai teman-temannya. Lalu klimaksnya itu yang bagian belum cukup. Kemudian di bagian resolusi itu ada penyelesaian masalah dan juga amanatnya. Ada bagian koda. Jadi tadi tokohnya siapa aja tokohnya? Iya, berarti ada 4 tokoh ya, ada 4 tokoh. Lalu sebabnya apa di bagian komplikasi? Kenapa dia bisa sampai ke maksudnya kembali ke masa lampau? Berarti karena dia jatuh kan tadi. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang. Dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Jadi kenapa untuk bisa sampai ke masa lalu, maksudnya melintasi waktu kembali ke masa lalu karena si Ardi, Handi dan Dani jatuh ke lubang kan.
Lalu berjumpalah sama si Gajah Mada tadi. Gajah Mada itu masalah. Iya, maksudnya ini kayaknya cerita tentang mistis gitu. Kan bisa berjumpa dengan arwahnya si Gajah Mada. Lalu bagian klimaksnya belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Kenapa itu bagian klimaks? Karena kan dia puncak masalahnya di situ. Kalau mau kembali ke masa sekarang, dia harus jawabannya itu harus benar. Lalu itulah si Handi, Ardi dan Dani menjawab dengan benar. Lalu dikembalikan oleh si Gajah Mada itu kembali ke masa sekarang, yaitu di bagian resolusi. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras boom, seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Nah, ini tunggu ya Ustadz, tengok dulu. Ini memang betul ada apa nggak Candi Trowulan? Enggak. Ya, Candi Trowulan. Mantap, langsung. Iya, nanti kalau salah Ustadz jawabnya kan nggak enak. Candi Trowulan. Candi Trowulan. Ada di Malang, Mojokerto. Di Mojokerto, Jawa Timur. Candi mati apa digunakan? Candi mati. Itu yang di? Yang tadi. Gimana maksudnya? Jadinya masih dipakai. Masih. Jadi tempat wisata kok sekarang. Itu iya. Lalu tadi amanatnya apa amanatnya? Amanat dari cerita tersebut apa amanatnya? Pesan yang ingin disampaikan penulisnya kurang tepat, sekali lagi. Iya. Berarti tadi kan sudah dijelaskannya. Pintar saja tidak cukup, tapi kita harus memiliki perilaku yang baik. Itu maksudnya. Pesan yang ingin disampaikan dari cerita ini berarti amanatnya, kodanya. Kalaupun kita pintar, tapi kalau tidak punya akhlak yang baik, sopan santun kepada orang tua, itu masih tidak cukup. Jadi lebih tinggi nilai sikap dibandingkan nilai angka-angka itu ya. Oke. Disuruh menceritakan kembali ya. Mau menceritakan kembali tapi disingkat aja. Paling ada beberapa kayak yang Ustadz jelaskan tadi. Cerita fantasi yang berjudul Belajar dari Gajah Mada memiliki bagian struktur cerita yang lengkap, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Alur dimulai dari orientasi, komplikasi, dan diakhiri oleh resolusi. Bagian orientasi berupa, coba tadi iya, disingkat aja. Tadi kan kalau misalnya menurut, pribadi aja, sikit nih. Enggak. Pribadi aja sikitnya ini. Iya, dikerjakan sekarang, tapi kalau misalnya nggak siap hari ini dijadikan PR. Iya, 10 menit lagi selesai kan? Iya, tapi dia mintanya itu disingkat aja, diringkas. Kalau kita ngikutin dari ceritain panjang kali, ya kan? Tapi di soal halaman 67 itu dia mintanya diringkas aja. Bagian orientasinya itu gimana, bagian komplikasinya gimana, resolusinya gimana. Berapa kalimat gitu? Ya. Nggak harus berapa kalimat, terserah kalian aja. Kan disuruh diringkas. Jadi semana sama pemahaman kalian. Ya, boleh 1 baris, boleh 2 kalimat, boleh 3 kalimat. Tapi harus diringkas dari cerita di halaman 60 tadi ya. Kalau sudah siap, iya, kalau siap boleh kirim aja ke WA Ustadz ya. Dikirim ke WA Ustadz. Oh ya, kalau pondok kan tiap hari jumpa kan? Maksudnya nggak pulang. Kalau misalnya nggak pulang, nanti pas masuk dikumpul ya. Tapi kalau misalnya yang pulang, kalau sudah siap, fotokan kirim ke Ustadz ya. Nomor Ustadz.
UN Jaya. Bang Jaya UN apa lagi? Nomor WA Ustaz. Nomor WA Ustadz tunggu ya, 0813. Bang Jaya UN. Bukan. Yang kemarin? Yang kapan dibuat? Oh itu punya kamu? 0813 1420 0740. Nanti dibuat ini, kasih dulu namanya siapa ya. Nanti Ustaz nggak tahu namanya siapa. Dari foto kan? Iya udah foto, baru nanti bilang Ustaz, ini saya murid kelas 7C, 7 deh ya? Namanya. Gelombangnya nggak usah. Kelas aja sama namanya ya. Nanti biar Ustaz masukkan ke nilai. Sekian pertemuan hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.